Hai semua, emas adalah logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa untuk dijadikan bahan perhiasan atau benda berharga. Selain itu, emas juga banyak dijadikan sebagai alat investasi yang mana emas ini akan dibentuk menjadi batangan ataupun koin. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan emas. Emas dapat diperoleh dengan cara menambang, dan untuk menambang emas ada dua cara, yakni menambang emas dengan cara konvensional dan cara modern. Untuk cara modern, setelah proses eksplorasi, para ahli geologi akan meneliti beberapa area yang diduga memiliki banyak kandungan emas. Setelah itu, lokasi yang diperkirakan mengandung emas akan diambil sampelnya. Dari sampel tersebut, akan dibuat model 3D agar dapat dilihat kandungan tanah mana saja yang mengandung banyak emas. Proses berikutnya adalah penggalian dan peledakan. Nantinya alat berat akan mengambil bebatuan hasil ledakan atau yang disebut dengan ore ini untuk dimasukkan ke dalam tamtak. Ore tersebut kemudian dianalisa pada laboratorium khusus untuk mengetahui tingkat kandungan emas, dan nantinya ore ini akan dibedakan menjadi dua, yaitu high grade ore dan low grade ore. Pada high grade ore, memiliki partikel emas lebih banyak dibandingkan dengan low grade ore. Dan grade pada ore ini juga menentukan bagaimana ore tersebut akan diproses. Sedangkan bebatuan yang tidak mengandung emas disebut dengan waste rock atau batuan limbah, dan batuan limbah ini akan dibawa ke tempat khusus di pertambangan. Untuk low grade ore akan dibawa ke leach pad, sedangkan untuk high grade ore akan dibawa ke pabrik pengolahan emas. Leach pad merupakan sebuah tempat pengolahan biji emas untuk low grade ore. Ore tersebut kemudian nantinya akan disemprot dengan senyawa cyanida untuk memisahkan emas dari batuan lainnya. Cairan emas yang dihasilkan dari penyemprotan cyanida tersebut kemudian akan dikumpulkan pada reservoir, lalu dipompa menuju tangki-tangki yang mengandung partikel karbon. Cairan emas itu kemudian akan menempel pada partikel karbon tersebut, lalu diproses lagi menggunakan stripping process, yaitu proses pemisahan yang nantinya akan menghasilkan senyawa emas yang kemudian menuju proses selanjutnya lagi. Sedangkan untuk high grade ore akan dibawa menuju pabrik pengolahan emas. High grade ore akan dimasukkan ke mesin penggilingan sehingga akan menjadi fainesan atau ore berbentuk butiran halus, dan nantinya akan menuju ke proses terakhir, yakni proses memisahkan emas dari pasir. Namun tidak semua ore butiran halus ini langsung menuju ke proses akhir, karena ore yang mengandung sulfida akan melalui beberapa proses lagi sebelum menuju ke proses akhir. Hasil dari semua proses tadi kemudian akan menjadi slurry, dan slurry ini kemudian menuju ke tangki-tangki yang mengandung campuran antara senyawa cyanida dan karbon. Partikel-partikel emas pada slurry tersebut nantinya akan menempel pada karbon, dan kemudian karbon-karbon yang mengandung emas ini dibawa menuju ke stripping proses. Pada proses ini, karbon yang mengandung emas dimasukkan ke dalam senyawa khusus untuk memisahkan emas dari karbon, dan hasilnya adalah senyawa emas. Senyawa emas akan diproses lagi menggunakan proses elektrosemikal. Proses ini mirip dengan proses pelapisan krom pada komponen mobil, dan hasil dari proses elektrosemikal ini adalah recovery group atau emas recovery. Untuk selanjutnya, recovery gold ini diletakkan pada furnace pada suhu 2100 derajat Celcius. Kemudian dituang ke cetakan, yang nantinya akan menjadi emas bentuk batangan atau disebut juga dengan dorbar. Dorbar ini terdiri dari 85% emas dan 15% perak, dan nantinya dorbar ini akan diolah lagi menjadi emas murni bullion. Bullion merupakan istilah umum untuk menyebut emas atau perak murni dengan kemurnian minimal 99,5% dan berwujud batangan ataupun koin untuk menjadikan aset investasi. Untuk emas murni atau emas 24 karat, biasanya hanya dipakai dalam komponen elektronik saja. Sedangkan untuk membuat perhiasan emas, tidak digunakan emas murni sebab logam emas yang memiliki kemurnian tinggi akan semakin lunak. Dan oleh karena itulah, emas harus dicampur dengan logam lainnya agar emas tersebut bisa menjadi perhiasan yang kuat dan memiliki durabilitas yang tinggi. Dalam proses membuat emas dengan karat tertentu,
emas murni akan dimasukkan ke dalam suatu wadah, lalu diberi logam tambahan seperti perak atau tembaga. Di mana untuk persentase berapa karat emas yang dibuat, tergantung dari jumlah kadar persentase emasnya. Untuk emas 18 karat, berat kandungan emas murninya sebanyak 75%. Sedangkan sisanya adalah logam tambahan dan begitu seterusnya. Kemudian emas murni yang sudah diberi tambahan logam akan didalakan. Seperti emas 18 karat, membutuhkan suhu 926 derajat Celcius agar meleleh, dan jika emas 14 karat, membutuhkan suhu 879 derajat Celcius agar meleleh. Perbedaan suhu tersebut dipengaruhi oleh jumlah kandungan emas murninya. Semakin banyak kandungan emas murninya, maka suhu yang dibutuhkan untuk melelehkannya juga akan semakin tinggi. Dan setelah meleleh, emas tersebut kemudian dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan sampai dingin. Selain berbentuk batangan, emas juga berbentuk koin. Salah satu perusahaan yang membuat koin emas adalah Austria Mint yang berlokasi di Vienna, Austria. Pembuatan koin emas ini menggunakan gulungan emas seberat 997 kg. Dan gulungan emas ini bernilai 39 juta US dollar atau setara dengan 565 miliar rupiah. Gulungan emas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam stamping mesin, sehingga menjadi bentuk koin emas, dan sisa emas yang tidak terpakai akan diolah lagi pada pabrik ini. Kemudian koin emas tersebut dimasukkan ke dalam coining mesin, dan pada proses ini koin-koin tersebut akan dicetak menggunakan cetakan khusus pada bagian permukaannya. Dan setelah dicetak, nantinya akan dicek terlebih dahulu kualitasnya, lalu dikemas dan siap untuk dikirim ke konsumen. Sedangkan untuk koin emas yang terbesar di dunia, pernah dibuat di Australia. Koin tersebut dibuat oleh perusahaan Batman dari Australia, dalam rangka menyambut kedatangan Ratu Elizabeth ke kota yang berada di Western Australia. Koin emas ini memiliki berat 1012 kg, terbuat dari emas murni 99,99% dan memiliki diameter 80 cm, serta tebalnya 12 cm. Pada pembuatannya, emas yang sudah didadakan pada furnace dimasukkan ke dalam cetakan. Lalu emas tersebut dibiarkan hingga mendingin selama beberapa jam. Setelah itu, diangkat dari cetakan, kemudian bagian permukaannya dipahat secara manual. Lalu digosok menggunakan alat khusus agar mengkilap. Untuk nilai koin emas yang terbesar di dunia ini ditaksir mencapai 53,5 juta US dollar atau setara dengan 775 miliar rupiah, dan membutuhkan waktu sebulan untuk membuatnya.